Hai, saya Kitty Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Presiden Prabowo sejak awal menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih. Tapi justru hari ini kita akan bahas satu nama dalam kabinet Prabowo yang justru mempermalukan presiden. Namanya Raja Juli Antony. Seorang menteri yang kinerjanya jarang kita lihat, tapi berani menggunakan jabatan negara untuk membesarkan partainya. Bagaimana mungkin Presiden Prabowo ingin menjaga citra pemerintahannya bersih, sementara di sisinya berdiri seorang menteri yang sibuk bagi-bagi jabatan untuk kader PSI. Proyek Forestry and Other Land Use, VOLU Netsing, adalah proyek besar negara, bahkan proyek besar internasional. Targetnya jelas, pada 2030, hutan Indonesia harus bisa menyerap emisi lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kenapa ini penting? Karena kalau hutan Indonesia hancur, dunia akan ikut kena dampaknya. World Bank juga menghitung potensi besar pasar karbon untuk Indonesia. Bisa tembus 200 miliar USD. Belum lagi kehidupan masyarakat adat, petani, desa gambut yang menggantungkan hidup mereka dari hutan. Sehingga untuk mencapai target ini, Indonesia menerima hibah internasional triliunan rupiah dari Leaf Coalition, World Bank Forest Carbon Partnership Facility, Green Climate Fund. Supaya target dicapai, dibentuklah Operation Management Office, OMO, untuk proyek VOLU Netsing ini. Tugas OMO adalah menyatukan kementerian, daerah, masyarakat adat, bahkan pengusaha untuk mengawal konservasi, menghentikan pembalakan liar, menjaga cadangan karbon, dan melaporkan kinerja ke dunia internasional. Singkatnya, OMO VOLU Netsing adalah dapur strategi Indonesia untuk isu iklim dan kehutanan. Kalau dapurnya kotor, makanan yang keluar pasti busuk. Tapi lihat apa yang Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan lakukan. Dengan surat keputusan Menteri nomor 32 tahun 2025, dia malah memasukkan 11 kader PSI ke dalam Operation Management Office OMO. Tanpa seleksi terbuka. Dan gajinya fantastis. Penanggung jawab atau pengarah digaji 50 juta per bulan. Dan jabatan ini dipegang langsung oleh Raja Juli Antony. Itu di luar gaji, fasilitas, tunjangan mewah yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Kehutanan. Belum lagi wakil penanggung jawab, 40 juta rupiah. Ketua pelaksana, sekretaris, ketua bidang, gajinya 30 juta per bulan. Dewan Penasihat Ahli 25 juta. Anggota 20 juta dan staf 8 juta. Semua angka ini resmi tercatat, bukan gosip. Dan semua orang tahu, yang masuk ke dalam OMO adalah kader partai PSI yang dekat dengan Raja Juli. Daftarnya jelas, Andi Budiman dan istrinya Suci Mayangsari, Kokok Dirgantoro, Endika Fitra Wijaya, Sigit Widodo, Furkan Amini Caniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadia Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andis Syaiful Oiding. Publik layak bertanya, apakah para kader PSI yang dimasukkan ke OMO punya pengalaman riset soal iklim, publikasi ilmiah tentang karbon, expert di bidang gambut? Tidak, sehingga semua jadi bertanya. Ini lembaga negara atau kantor DPP PSI, cabang Kementerian Kehutanan. Apakah sikap Raja Juli Antony sebagai Sekjen PSI didukung penuh oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang juga naik lewat jalur nepotisme? Ini saya bertanya loh, apalagi ketika dipertanyakan, dengan enteng Raja Juli malah bilang, itu tidak bersumber dari APBN. Loh, logikanya bagaimana? Program ini berjalan dengan bendera Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, memakai fasilitas negara, mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia. Dengan begitu, dana apapun yang masuk ke dalam OMO tetap punya status sebagai dana publik. Bahkan ini dana publik internasional. Jadi jelas, bukan dana yang berhak dimonopoli oleh oknum PSI, apalagi pribadi Raja Juli, melainkan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jadi ada aturan kebijakan publik yang harus diikuti. Sehingga alasan Raja Juli suka-sukanya bagi-bagi jabatan dan honor karena bukan dari APBN, hanyalah tameng kosong. Tameng yang memperlihatkan bahwa Raja Juli tidak paham atau pura-pura tidak paham etika bernegara. DPR pun tidak tinggal diam. Komisi 4
yang menjadi mitra resmi Kementerian Kehutanan, sudah menegur keras. Bambang Purwanto dari Demokrat menyebut ini mempermalukan Presiden. Alex Indra Lukman dari PDIP menuding ada aroma bagi-bagi kursi. Firman Subagio dari Golkar mengingatkan birokrasi jangan dilemahkan. Daniel Johan dari PKB menyebut jangan jadikan hutan sebagai bancakan partai. Johan Rosihan ikut menegaskan perlunya transparansi. Kesimpulannya jelas, dari berbagai fraksi, semua suara sepakat. Ini adalah nepotisme terang-terangan. Rakyat kemudian bertanya, kalau program besar disulap jadi ladang partai, lalu apa prestasi Raja Juli sebenarnya? Saat menjadi Wakil Menteri ATR BPN atau Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, dia pun gagal menuntaskan konflik agraria. Mafia tanah tetap berkuasa. Kini, jadi Menteri Kehutanan, apa yang ia tunjukkan? Tidak ada langkah tegas melawan konglomerat sawit. Tidak ada gerakan menghentikan illegal logging. Tidak ada upaya nyata mencegah kebakaran hutan. Seorang Menteri Kehutanan seharusnya berdiri di depan melawan para perusak hutan. Tapi Raja Juli malah duduk main di meja domino bersama mantan tersangka pembalakan liar. Apakah Raja Juli menteri untuk rakyat atau menteri untuk kepentingan partai dan para pemodal? Undang-undang sudah jelas menyatakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 menegaskan pejabat negara wajib bersih dari KKN. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur asas transparansi dan akuntabilitas. Tapi faktanya semua prinsip ini dilanggar. Kalau ada aliran politik dari OMO, ini bukan sekedar kasus maladministrasi. Kasus ini bisa masuk ke ranah korupsi. Lebih parah lagi, sorotan datang dari salah satu donor, Norwegia, yang sudah mempertanyakan akuntabilitas dan nepotisme di Kementerian Kehutanan. Artinya, wajah Indonesia di mata dunia harus dipertaruhkan hanya karena ulah satu menteri. Jadi bukan hanya rakyat yang kecewa, tapi juga mitra internasional yang selama ini mendukung pendanaan lingkungan Indonesia. Bayangkan, citra Indonesia sebagai pemimpin iklim bisa hancur gara-gara seorang Raja Juli yang bukan raja hutan, tapi cuma menteri kehutanan. Oleh karena itu pertanyaannya sederhana. Apakah Presiden Prabowo akan tetap membiarkan noda ini ada dalam kabinetnya? Raja Juli ingin menjadi raja di Kementerian Kehutanan. Tapi hutan bukan milik PSI, bukan pula milik seorang menteri, melainkan milik rakyat Indonesia. Kalau Raja Juli tidak segera ditindak, maka percuma Presiden bicara soal pemerintahan bersih. Karena publik hanya akan melihat satu hal, seorang menteri pelaku kolusi dan nepotisme yang tak tahu malu menggaji dirinya sendiri puluhan juta dari proyek negara. Masih bisa lagi membagi-bagi jabatan untuk kader partainya. Pak Presiden, pilihan Anda jelas. Terus mendiamkan atau malah mendukung sikap Menteri Kehutanan Anda, atau jadi presiden yang tegas dan bersih. Pecat Raja Juli Antoni. Dan untuk Raja Juli Antoni, jika ingin berkuasa, jangan di Kementerian Kehutanan. Pergilah ke hutan belantara di pinggiran IKN. Buatlah kerajaan PSI di kebun sawit di sana. Tapi jangan pernah mempermalukan Republik Indonesia di depan rakyat dan di depan mata dunia.